Jika saja anak itu tidak bisa ditundukkan, maka bayi yang sudah lama sama-sama kita harapkan tidak akan pernah jadi kenyataan. Jangan tergesa-gesa, kata Usman, Pak. Nanti anak itu curiga. Kau dengar apa yang tadi dibicarakan Pak Parlin tempo hari? Aku dengar, Pak. Akan terjadi perubahan besar di muka bumi jika bayi itu benar-benar lahir. Benar, akan terjadi perubahan besar di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Kembali lagi dalam channel audio cerita. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita sebelumnya, sebuah cerita yang berjudul Jatmiko The Series 3. Hancurnya Istana Iblis. Masih dari tulisannya Kak Breaking 182. Selamat mendengarkan. Beberapa hari ini kalian tampak tegang. Bu Endah berkata hati-hati ketika ia dan Mia tinggal berdua di rumah besar itu. Dan sang induk semang yang baik hati itu dengan sengaja mengundang anak semangga yang sedang gelisah untuk duduk minum bersama di rumah induk. Sekalian mengisi kesepian ditinggal pergi suami masing-masing. Dito yang berpura-pura menjadi suami Mia pergi menemui Parman. Dan Pak Barda ditemani Manto turun ke kota mengambil uang pensiun di bank. Bukannya aku mau ikut campur, nak Mia, desah Bu Endah, lembut dan setengah menyalahkan dirinya sendiri. Namun, aku dan bapakmu tak enak makan melihat kalian berdua berlaku seperti kucing dan anjing. Ia tersenyum. Jangan lupa, kalian sudah kami anggap sebagai anak sendiri. Mia mengucapkan terima kasih. Ragu-ragu sebentar, apakah ia harus membukakan rahasia bahwa sebenarnya ia dan Dito bukan sepasang suami istri kepada perempuan tua yang baik hati itu. Sambil mengawasi jari jemari Bu Endah yang sedang terampil menggerakkan jarum pada kaos kaki yang ia rajut, ia kemudian bergumam. Hanya soal sepele saja, Bu. Boleh aku tahu? Tidak usahlah kalau kau enggan. Bu Endah tersenyum. Hanya, tadinya aku kira aku dapat membantu. Sepi sejenak, lalu tiba-tiba keheningan sesaat itu dipecah oleh pertanyaan yang terlontar dari mulut Mia. Ibu percaya hantu? Apa? Bu Endah kaget. Hampir saja jarum menusuk ibu jarinya. Sekejap kemudian, wajahnya sudah tampak biasa kembali. Pertanyaanmu aneh, nak Mia. Ibu percaya? Desak Mia. Tentu saja percaya. Mengapa, Bu Endah? Karena selain makhluk nyata, di dunia ini juga dipenuhi oleh hal-hal gaib dan tidak masuk akal di nalar kita sebagai manusia. Bukankah itu tertera dalam kitab suci umat beragama? Yang disebut gaib bisa saja, dan aku yakin Bu Endah pasti ditujukan pada ciptaan Tuhan semata. Apakah makhluk gaib bukan ciptaan Tuhan, nak Mia? Itu aku tak tahu pasti. Tapi makhluk gaib itu seperti apakah rupa dan wujudnya, Bu Endah? Tergantung dari sudut apa kita merasakan dan melihatnya. Perempuan itu menatap Mia dengan sorot mata tajam. Kau melihat makhluk gaib? Itukah yang kau maksud, Mia? Iya, Bu. Astaga, di mana? Dia menyebutkan tempatnya, kemudian menceritakan suasana serta bagaimana rupa makhluk yang pernah ia lihat. Bu Endah mendengarkan dengan takut, dengan sesekali mengucap sesuatu samar-samar, sesekali geleng kepala, dan pernah sampai mengatakan, setan itu dia, sang penguasa. Ia mengucapkan begitu samar, sehingga Mia tidak mendengar. Hanya bercuriga ketika melihat wajah Bu Endah berubah kemerah-merahan, serta matanya kelihatan berkilat-kilat penuh semangat. Ibu merasakan sesuatu? Desak Mia ingin tahu. Oh, hanya kegembiraan. Mengenai apa?
Ceritamu itu membuktikan kebenaran yang telah disebut dalam kitab suci tentang adanya penguasa di muka bumi. Jangan bertanya apa-apa dulu. Aku juga sama bodohnya seperti kau dalam soal-soal begituan. Namun, aku percaya sesuatu akan lahir di dekat kita dan sesuatu itu diberi pertanda lewat apa yang kau lihat. Makhluk jahat itu. Mia terkejut. Siapa mengatakan yang kau lihat itu makhluk jahat, anakku? Tidak, aku... Pernah kau diganggunya? Tidak. Jadi, ia baik. Selama ia tidak mengganggu, ia tidak jahat. Bu Enda berkata hikmat. Melihat perempuan usia muda itu kebingungan, ia mengalihkan percakapan pada hal lain. Oh iya, sambil lalu aku ingin tanya padamu, Nak Mia. Apakah kau mencurigai si Manto? Bu, aku... Mia merasa terpojok. Tidak usah cemas, ia hanya pelayan setia Pak Parlin. Hanya saja, belakangan ini Pak Parlin jarang turun untuk mengontrol pabrik kayu lapisnya di tengah kota. Sehingga Manto diperbantukan di sini. Terkadang juga membantu tetangga-tetangga lain yang membutuhkan pertolongan. Misalnya, membuat kandang ayam, memperbaiki genteng yang bocor, mengecat tembok, dan lain-lain lah. Memang, belakangan ini, Manto jarang sekali terlihat di pemukiman ini. Kukira ia memperoleh seorang majikan baru secara diam-diam, akan tetapi tidak memberitahu. Ia memang suka berkelakuan aneh-aneh, tetapi tanpa kepala dan menenteng kepalanya sendiri dengan mata merah menyala, kedengarannya menggelikan. Apa saja yang aneh-aneh dari kelakuannya, Bu? Mia memotong cerita Bu Enda dengan cepat. Itu juga tidak jelas benar. Di dekatku atau perilakunya dengan tetangga lain, ia biasa-biasa saja. Hanya kalau ia sudah jauh dari rumah ini dan sering kumpul dengan orang-orang kampung tak jauh dari lembah. Ku dengar, ia sering berbuat aneh. Aneh macam apa, aku sendiri tidak tahu. Tapi setelah mendengar kisahmu yang menakutkan itu, aku kira aku dan bapakmu harus lebih waspada. Kaos kaki itu selesai Bu Endah rajut, lalu diletakkan di keranjang, di mana hasil rajutannya yang lain telah bertumpuk-tumpuk. Sengaja ia arahkan perhatian Mia pada keranjang itu, sekadar untuk mengalihkan bahan pembicaraan dengan halus. 8 setel kaos kaki dan kaos tangan. Cukuplah, Nak Mia. Untuk apa, Bu? Mia bertanya penuh keheranan. Setahu dia, di pemukiman ini tidak ada satupun tetangga yang memiliki bayi ataupun anak kecil. Astaga, sebentar lagi kau akan mengandung. Dan ini aku buatkan sebagai kado untuk calon cucuku itu. Bu Enda pura-pura tersinggung. Untuk anakku, aku akan mengandung. Mia terkejut. Hampir saja ia terlonjak dari kursi yang diduduki. Telah lama ia perhatikan kesibukan induk semangnya merajut. Namun tak pernah ia duga hasil rajutan itu untuk anaknya. Anak yang tidak mungkin terlahir karena ia dan Dito sebenarnya hanya sekedar bersandiwara. Lantas dengan cepat, Mia menutupi keterkejutannya. Aduh ibu, aku sangat berterima kasih. Ia memegang tangan perempuan itu dengan perasaan terharu. Mia tiba-tiba melepaskan pegangan tangannya. Bu Endah, bawa apa ini? Sepertinya dari dapur. Biar ku lihat, Bu. Mia bangkit dan bergegas pergi ke dapur. Rupanya Bu Endah menjerang air dan lupa mematikan kompor. Air di ceret telah habis kering dan dasar ceret hangus mengering. Tinggal warna kehitam-hitaman yang mengabulkan asap berbau sengit. Menggunakan sehelai lap, Mia mengangkat ceret dan meletakkannya di atas meja perabotan yang permukaannya terbuat dari porselen. Waktu memadamkan kompor, perhatiannya tertuju pada bahan-bahan masak di dekatnya. Ada setengah periuk susu, rempah-rempah, kemudian setumpuk gumpalan darah ayam di atas sebuah piring. Rempah-rempah itu baunya bukan main menyengat hidung, sehingga kepala Mia agak pening. Ditambah, sebagian gumpalan darah itu belum kering benar, sehingga tampak masih kental meleleh di tengah-tengah piring. Gumpalan darah merah kehitaman itu membuat perutnya seperti diaduk-aduk. Ia lari ke kamar mandi, dan di sana
Isi perutnya bagai diperas-peras. Keluarlah semua muntahannya. Keluar dari kamar mandi, perasaan Mia lebih enak. Ia berpaling ke arah lain sewaktu melewati dapur. Matanya menangkap sesuatu yang aneh lewat sebuah pintu gudang yang agak terbuka. Sekejap, ia terkejut dan menduga ada banyak wajah-wajah mengerikan mengintai dari dalam kegelapan gudang. Ia tertegun, tidak dapat bergerak. Sepasang matanya melotot. Mia terpaku di tempatnya berdiri, menunggu dengan jantung berdebar-debar. Jika saja wajah-wajah mengerikan itu muncul dan menyerangnya. Namun, saat demi saat berlalu tanpa terjadi apa-apa. Tidak ada suara apapun dari gudang. Tidak ada gerakan. Dan ketika mata Mia terbiasa dengan kegelapan yang temaram di bagian dalam gudang, ia melihat apa yang disangkanya wajah-wajah mengerikan ternyata hanya topeng-topeng belaka dengan cat warna-warni yang simpang siur sehingga tampak terlihat mengerikan. Topeng-topeng itu banyak sekali jumlahnya bergantungan pada paku di tembok gudang. Ceretku pasti Hang. Apa yang kau kerjakan di situ, Nak Mia? Tiba-tiba saja, Bu Endah telah berdiri di pintu masuk ruang tengah, memperhatikan Mia. Mata perempuan itu berkilat ganjil sekejap. Lalu ia berjalan mendekati Mia. Kau tentu terkejut melihat benda-benda busuk itu. Ia berkata lunak, seraya menutupkan pintu gudang dengan cepat. Mia menarik napas, lalu mengurut dada, sehingga paru-parunya terasa lapang kembali. Mengapa banyak sekali topeng-topeng mengerikan itu, Bu? Untuk apa topeng sebanyak itu? Tanya Mia. Mana ku tahu? Rungut Bu Endah gusar. Itu pekerjaan si Manto beberapa waktu yang lalu. Sengaja dititipkan di gudang ini. Katanya untuk dijual kalau turun ke kota. Tapi nyatanya ditumpuk saja mengotori gudang. Bu Endah kelihatan sangat gusar. Kalau besok ia tidak memindahkannya, akan kubakar semua topeng-topeng busuk itu. Seolah tidak menyukai persoalan ini, ia menoleh ke arah dapur. Katanya lagi, jadi ceretku yang rusak bertambah satu lagi ya. Bu Endah angkat bahu, lalu menarik Mia kembali ke tengah rumah induk seraya berkata tak acuh. Ya sudah, biarlah, masih banyak yang lain. Namun, percakapan mereka tidak menyenangkan lagi. Pemandangan di dapur kemudian di gudang telah membuat perasaan Mia tidak menentu, terutama topeng-topeng itu. Mengingatkannya pada sesuatu. Apakah ia pernah melihat topeng-topeng sejenis? Di pasar, di toko, atau di sekitar tempat ini? Topeng yang bergerak-gerak. Tapi di mana? Kapan? Bagaimana? Mia mengingat-ingat setengah mati. Namun sia-sia. Ingatannya seperti tertutupi kabut tebal. Akhirnya, Mia minta diri untuk masuk ke pavilion. Bu Endah tak dapat menahannya. Perempuan itu melepas ia pergi lewat pintu penghubung. Begitu Mia tidak tampak lagi, Bu Endah bersungut-sungut sendirian. Celaka, apa yang harus kuperbuat? Dan ia merajut dengan gugup. Akibatnya, jari telunjuknya tertusuk jarum. Ia tidak kaget atau kesakitan. Ia biarkan bekas tusukan jarum mengeluarkan butir-butir darah. Setelah darah itu hampir menetes, ia bergumam dengan suara yang serak dan ganjil. Parlin. Lalu menjilat darah itu. Bekas tusukan tidak tampak sama sekali. Lenyap tidak berbekas begitu saja. Sambil menatap jari jemarinya, ia mengeluh. Topeng. Lalu wajahnya berubah cerah. Iya, topeng. Mengapa tidak? Manto dan topeng. Sungguh cocok. Lalu ia bangkit, berjalan keluar rumah, seraya bergumam puas. Aku harus beritahu dia dan minta persetujuannya. Tak lama kemudian, dia menghilang di balik pintu salah satu rumah yang terdapat di daerah pemukiman terpencil di atas perbukitan itu. Dito pulang menjelang malam. Ia makan ditemani Mia. Tak seorang pun dari mereka yang berbicara. Mia masih terpengaruh oleh apa yang ia lihat siang harinya. Dan yang jelas, ia masih marah pada Dito yang begitu menyepelekan pendapatnya selama ini. Padahal, Bu Endah yang tentunya sudah berpengalaman menyetujui dugaan Mia bahwa ada makhluk gaib yang bisa saja akan berbuat jahat di sekitar mereka. Dan Mia, Dito bergumam tiba-tiba.
Mia tidak mengangkat mukanya. Aku sudah menghubungi. Maksudku, tanpa persetujuanmu, aku telah menghubungi Pak Parman dan beberapa teman-teman dekatnya. Dan ada yang paling istimewa, Sersan Jatmiko aku undang serta seorang sersan polisi yang sedang naik daun karena kasus-kasus yang ditanganinya selalu berhasil. Kebetulan, beliau sudah pulang dari cuktinya di Jogja. Iya, siapa tahu kau akan cocok dengan sersan muda itu. Untuk? Barulah Mia angkat muka, memandang Dito dengan bingung. Kukira kau kesepian dan kasus yang akan kita tangani ini sampai saat ini sering tersendat dan belum juga menemui titik terang. Kapan? Mia berbisik pelan, oleh luapan kegembiraan yang tidak mampu untuk disembunyikannya lagi. Sabtu malam, minggu depan. Oh, Mia hampir terlonjak dari kursinya. Mengapa kau tiba-tiba begitu baik pada aku, Dito? Karena aku merasa bersalah. Dito tersenyum gembira. Aku lupa kita masih terlalu sebentar untuk mengenal satu sama lain. Dan aku sudah terlalu banyak merepotkan dan membuatmu tidak nyaman. Seharusnya aku tidak keras kepala dan ya, mengapa kita bertengkar soal-soal sepele seperti itu belakangan ini? Mia. Iya, Dito. Sekarang aku akan berjaga-jaga supaya kau dapat tidur nyenyak. Maafkan aku selama ini aku terlalu menurutkan nafsu tidurku sendiri dan terlalu larut dalam kesibukanku. Sehingga mengabaikan apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Jadi Mia, mulai malam ini aku akan tahu diri. Sehingga kalau makhluk yang kau ceritakan itu muncul, aku akan dengan mudah meringkusnya. Dan makhluk itu baru muncul malam berikutnya. Manakala Mia baru saja terlelap ketika Dito membangunkannya dan berbisik dengan suara gugup. Aku melihatnya, Mia. Mia segera bangun. Di luar hujan memang turun, tetapi tidak begitu deras. Suara angin pun tidak terdengar membadai. Namun ada kilat menyambar sesekali. Dan guntur yang mengguyur samar-samar di kejauhan. Mia dengan gemetar menempel di belakang Dito. Pemuda itu mengajaknya berjingkat-jingkat ke jendela, lalu dengan hati-hati menyingkapkan tirainya. Gelap sekali di luar, tapi tidak demikian halnya ketika petir menyambar. Dalam perubahan cuaca yang sekilas itu, kelihatan tumpukan batu-batu hitam di bibir bukit. Selebihnya, tidak ada apa-apa lagi. Aku tidak melihat. Shhh. Dito meletakkan jari telunjuknya di bibir. Sabar, sabar. Dito masih berusaha menekan volume suaranya. Sekali lagi, kilat menyambar lagi di luar rumah dan Mia melihat sesuatu di permukaan tonjolan batu yang paling tinggi. Ia juga tidak setakut sebelumnya. Dengan mata nyalang, ia melihat makhluk itu berdiri lurus di atas batu, hitam pekat. Posisinya langsung menghadap ke jendela tempat mereka mengintai. 2 kali petir menyambar. 2 kali Mia melihat sosok tubuh berdiri membeku, tanpa kepala. Sementara tangan kanannya tampak menenteng benda bulat dengan 2 sorot mata kemerahan laksana bara api neraka. Mau apa kau? Mia tersentak ketika Dito berjalan ke arah pintu. Menangkapnya. Siapa? Barulah Mia ketakutan. Hantu yang terkutuk itu. Sebelum Mia sempat mencerna arti ucapan Dito, pemuda berambut ikal sebahu itu telah membuka pintu dan dengan kecepatan yang tidak terduga, ia menghambur keluar rumah, berlari di bawah siraman hujan menuju tumpukan batu-batu hitam di tempat ketinggian itu. Guntur menggelegar di langit kelam dan lantai tempat Mia berpijak seakan terguncang tiba-tiba. Pada malam yang sama, dalam kamar sempit yang terletak tak jauh di belakang rumah yang sangat besar, Sumanto gelisah setengah mati. Lelaki pendek gemuk itu begitu masuk ke kamarnya, ia telah dapat merasakan ada sesuatu yang tengah menunggunya di luar. Sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan malam yang dingin berkabut. Sekali ia buka pintu atau jendela, ia pasti langsung diterkam, dicekik, dicabik-cabik. Dan kalau itu terjadi, ia tahu pula bahwa ia tidak akan mampu melakukan perlawanan dan tubuhnya akan terkapar meregang nyawa. Sore tadi perasaan itu belum timbul. Ia sengaja menemui majikannya, mengutarakan niat minta berhenti, baik sebagai pelayan maupun sopir pribadi. Tentu saja Parlin kaget bukan kepalang. Lama lelaki dengan wajah dingin dan tanpa ekspresi itu terdiam. Wajahnya terlihat tambah dingin dan mengelam. Sebelum akhirnya Parlin membuka mulut.
Begitu mendadak, apakah aku telah mengecewakan kau selama ini, Manto? Atau apakah kebaikanku selama ini kurang? Masalah gaji mungkin? Saya cukup puas, Tuan. Lantas, saya bermaksud untuk pulang ke Situbondo, ke tempat di mana saya lahir. Dan sebelum itu, saya juga ingin menikah. Manto berbicara sembari menundukkan wajahnya dalam-dalam. Ia harapkan pengakuannya itu dapat menggembirakan hati Parlin majikannya yang telah lama ia ikuti. Nyatanya tidak. Parlin tertagun dan terdiam. Parlin menarik napas panjang. Jadi, kau ada kemajuan dan sudah mampu untuk mandiri, tidak bergantung lagi padaku. Satu hal yang perlu kau ingat, Manto. Kau bisa hidup, menghirup napas kembali hari ini karena aku. Nyawamu itu milikku. Aku bisa saja memintanya kapanpun yang aku mau. Akan tetapi, mengingat semua yang telah kau lakukan padaku selama ini, aku tidak akan melakukan itu. Mendengar hal itu, Sumanto mukanya berubah menjadi pias pucat pasi. Bulu kuduknya meremang, jantungnya berpacu lebih cepat. Dan baguslah, aku sangat senang mendengar akhirnya kau memilih untuk menikah dan membangun rumah tanggamu. Namun, tekanan suaranya sama sekali tidak menampakkan rasa senang. Lantas, mengapa kau pindah ke Situbondo? Ajak saja istrimu tinggal bersama kita, bersama aku di sini. Ia tidak mau, Tuan. Sudah saya paksa-paksa. Terbata-bata Sumanto menjawab pertanyaan Parlin. Mengapa? Begini. Ia sudah janda, Tuan. Punya anak 4. Katanya ia tidak ingin menyusahkan. Lagi pula, ia sudah punya rumah sendiri di Situbondo. Tidak mau meninggalkan rumahnya. Kapan kau bermaksud untuk pindah? Mendadak Parlin bertanya. Sumanto menarik napas lega mendengar pertanyaan itu. Karena dilihatnya, majikannya itu suaranya sudah sangat melunak dibandingkan tadi. Sesudah membasahi bibir yang sempat kering, Sumanto menjawab. Sore ini juga, Tuan. Mendengar hal itu, Parlin terdiam tanpa memperlihatkan rasa kagetnya sedikit pun. Tetapi tidak lama, Parlin menatap Sumanto dengan wajah muram. Katanya, sebenarnya kami merasa berat melepaskanmu, tapi karena tampaknya pendirianmu cukup teguh, apa boleh buat, aku tidak akan menghalangimu lagi. Baiklah, akan aku berimu pesangon. Anggaplah sebagai tanda terima kasihku selama ini. Aku juga akan memberimu sesuatu, sebuah tanda mata, atau bisa dikatakan kenang-kenangan. Parlin tertatih-tatih pergi ke dalam rumah. Ketika kembali, ia memegang sesuatu yang terbungkus kertas dan satu kantong berukuran kecil. Manakala diletakkan di atas meja menimbulkan suara bergemericik, seperti suara logam beradu. Di kantong kecil itu ada beberapa logam emas. Tidak banyak, tapi mampu untuk memulai usahamu. Dan yang terbungkus kertas ini, terimalah. Parlin segera menyodorkan ke tangan Sumanto yang menerimanya dengan kepala dipenuhi tanda tanya. Parlin menerangkan, hanya sebuah topeng, tetapi dibuat dari bahan karet yang kuat dan dirias sangat menarik. Ini yang terbaik dari semua topeng yang ada dalam persediaan kita. Mengapa kau gelisah? Wajahmu pun tampak pucat. Kau sakit? Tidak, hanya sedikit pusing, Tuan. Perlu kuantar ke rumah Dokter Usman? Tidak, Tuan. Terima kasih. Saya akan sembuh segera. Sumanto kemudian pamit dan berjalan meninggalkan rumah besar kuno yang cerobong asapnya selalu mengeluarkan asap beraroma ganjil itu. Langkah kakinya terasa goyah dan tangannya seakan terbakar selama memegang tanda kenang-kenangan itu. Topeng karet, pikirnya dengan cemas. Topeng yang berbau kematian, topeng berbau maksiat. Topeng yang dipergunakan manusia-manusia pemuja setan durjana yang telah melupakan Tuhan. Sumanto sudah tahu persis. Bahkan bukan sekali dua kali ia melihat bagaimana topeng-topeng aneh ini menari-nari di bawah jelatan rembulan. Di antara suara-suara nyanyian yang bergaung, menakutkan di tengah malam buta, melengkapi upacara-upacara ganjil yang selalu mengalirkan darah para wanita hamil akibat hubungan di luar nikah. Sambil tersuruk-suruk menuju kamar pondoknya, Sumanto menatap kegelapan malam yang dingin berkabut. Tiba-tiba ia merasa takut dan topeng di tangannya seperti bergerak-gerak. Karena tidak tahan lagi, ia buang topeng yang dibungkus kertas itu jauh-jauh. Entah kemana ia tidak peduli. Kemudian ia pun setengah berlari memasuki kamar pondokannya.
Ia hampir menjerit karena panik dan takut, manakala pintu pondok itu tiba-tiba susah sekali terbuka. Sambil terus berusaha mendorong, mengangkat, menekan dan menarik pegangan pintu supaya kunci pas masuk di lubangnya, mata Sumanto liar jelalatan kian kemari. Takut kalau-kalau ada sesuatu yang menguntitnya diam-diam. Akhirnya pintu terbuka juga. Ia menerobos masuk seketika dan membanting pintu sampai tertutup, lalu menguncinya rapat-rapat. Terbaring di permukaan tempat tidurnya, tidak juga mendatangkan perasaan aman. Ia biarkan lampu menyala terang benderang dan mencoba untuk tidur. Tidak ada sesuatu yang perlu ia takutkan di kamarnya. Semua yang ia khawatirkan justru berada di luar rumah. Entah mengapa, ia merasa sangat yakin sesuatu telah mengintai diam-diam. Begitu topeng tadi ia lemparkan, sesuatu itu bahkan berusaha mengejarnya, menanti kelengahan untuk kemudian mendusta selembar nyawanya. Riuhnya suara anak-anak remaja bermain bola rotan bukan alang kepalang, apalagi kalau ada salah satu pihak yang bertanding berhasil membobol gawang lawan yang terbuat dari potongan bambu yang ditancapkan ke tanah. Masing-masing pihak berjumlah 8 anak. Belasan anak lainnya yang tidak ikut main menonton di pinggir lapangan. Justru suara anak-anak yang menonton inilah yang paling ramai, saling berteriak memberi dukungan. Bahkan ada pula yang mendukung semua kelompok yang bertanding. Asal siapa yang mampu untuk menjebol pertahanan, ikut saja berteriak dan bertepuk tangan dengan riuh rendah. Namun, keriuhan itu menjadi mereda manakala seorang remaja dengan badan yang bisa dikatakan lebih pendek dari kawan sebayanya datang menghampiri. Semua anak berpaling, lalu tampak anak-anak itu mencibir, bahkan ada yang mengangkat tangan mengepal membentuk tinju. Sesaat kemudian, seperti diatur, semua anak itu berseru, Anak kontes cebol, kudisan, mirip setan, lekas menyingkir dari lapangan. Kalau tidak, akan kami gotong kau ramai-ramai dan cemplungkan ke dalam kolam kotoran." Anak lelaki yang baru datang itu sesaat hanya bisa tegak terdiam. Bola matanya bergerak kian kemari dan tangan kanannya ditundukkan di atas mata karena tak tahan sinar matahari pagi yang mulai terik. "Kawan-kawan, anak setan ini benar-benar ingin kita cemplungkan ke dalam kolam kotoran." Seorang anak berteriak ketika dilihatnya si kontet itu masih berada di tepi lapangan. Beberapa anak segera bergerak mendekati. Melihat hal ini, anak itu cepat-cepat melangkah menjauh sambil berkata, "Kalau kalian tidak suka, aku melihat saja dari jauh. Melihat kami bagaimanapun kau tidak layak. Pergi dari sini." Teriak seorang anak berkulit hitam bermata besar. Namanya Rustam. "Ayo, pergi dari sini." Anak laki-laki itu memandang sayu dengan sepasang matanya. Lalu perlahan-lahan dia memutar tubuhnya hendak meninggalkan tempat itu. Akan tetapi langkahnya tertahan manakala di depannya menghadang seorang anak berbadan tegap memakai ikat kepala berwarna merah. "Sebentar Sumanto, karena ulahmu terpaksa permainan bola rotan kami terganggu. Kau harus membayar ganti rugi. Cepat, serahkan uangmu itu." "Uang apa Sudardi? Aku tidak punya uang sepeser pun. Sungguh, aku tidak berbohong." Sumanto menjawab dengan tergagap-gagap. Anak yang bernama Surdadi itu menyeringai, lalu tanpa banyak kata lantas menerjang dengan tendangan keras dan diikuti oleh belasan kawan-kawannya yang juga ikut melayangkan pukulan serta tendangan. Anak-anak itu tidak memperdulikan teriakan-teriakan kesakitan dan minta ampun dari Sumanto. Dalam keadaan babak belur hampir pingsan, Sumanto merasa tubuhnya diangkat beramai-ramai dan dibawa menuju ke ujung desa. Di sini terdapat semacam kolam yang tidak terlalu besar. Airnya terlihat sangat kotor dan berbau yang sangat menyengat. Karena di sini biasa untuk memandikan sapi, kerbau, dan kambing, sehingga kotoran-kotoran hewan menumpuk jadi satu di dalam air kolam. Tubuh Sumanto mereka lepaskan ke dalam kolam kotor itu. Sehabis melemparkan Sumanto ke dalam kolam, Surdadi dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat itu sambil tertawa-tawa riang. Tubuh Sumanto bergerak dengan perlahan. Sembari terhuyung-huyung, ia bangkit berdiri. Akhirnya, dengan susah payah, Sumanto berhasil sampai di tepian. Sekujur tubuhnya memar, mata kirinya terlihat membiru, bibirnya terlihat pecah dan masih mengucurkan darah. Sementara bajunya yang basah kuyup bercampur lumpur tercium bau kotoran yang sangat menyengat cuping hidung. Pagi menjelang tanpa ada yang mampu menghalangi.
Embun-embun masih nampak segar bergelayutan di ujung-ujung dedaunan. Suara nyanyian burung terdengar nyaring melakukan nada-nada penuh sukacita. Sumanto tertidur meringkuk di atas gubuk di tepi pesawahan, berselimutkan sarung yang sudah pudar warnanya. Di beberapa bagian sarung itu terlihat robek dan penuh tambalan sana-sini. Sinar matahari yang sudah mulai mencilati tubuhnya sama sekali tidak dihiraukan. Sesekali terdengar suara dengkur dan tarikan napasnya yang keras seperti tersengal-sengal. Bahkan ia tidak sadar manakala beberapa orang sudah berdiri mengepung gubuk tempatnya tertidur. Salah seorang lelaki yang bertubuh tinggi kurus dengan wajah berlubang-lubang bekas jerawat tampak berbicara kepada rekan-rekannya. "Kau bangunkan si Sumanto. Aku jijik menyentuh tubuhnya. Dan kalian lihat bocah gila itu tidur sambil membuka mulut. Jijik aku melihat liurnya yang menetes-netes." Salah seorang yang paling muda tampil ke depan. Ia berdiri mengangkangi Sumanto yang tidur terlentang, menghadap ke mulut Sumanto yang terbuka seperti mulut buaya siap menerkam bangkai. Orang tadi membuka celananya, lantas kencing sepuas hati di mulut menganga itu. Sumanto terloncat. Ia mencak-mencak, namun tidak dapat berbuat apa-apa kecuali meninggalkan gubuk bagai anjing disodori sapu lidi. Diiringi derai tawa para pemuda yang melihatnya lari terbirit-birit. Sumanto merasa terhina setengah mati. Setiap hari menjadi bahan olok-olok anak kecil, dilempari batu, dicap orang gila, dicemoohkan orang-orang tua. Ia juga tidak merasa aneh kalau mendadak orang yang berpapasan meludahi mukanya begitu saja, tanpa sebab-sebab yang jelas. Hingga pada suatu hari, suatu senja, ketika Sumanto tengah duduk termenung di tepian telaga, merenungi semua nasib buruknya, meratapi kematian kedua orang tuanya saat ia masih berumur 3 tahun. Selama ini, ia hidup bersama neneknya, dan nasib sialnya ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. 2 tahun berselang, neneknya meninggal karena wabah yang menyerang desa. Lamunannya seketika buyar, telinganya mendengar langkah kaki menuju ke arahnya duduk. Tergesa-gesa, Sumanto segera menyelinap di balik semak belukar yang lebat. Hatinya bergetar, jantungnya berdegup kencang. Ia teringat kejadian tempo hari, manakala dikeroyok, lalu tubuhnya yang setengah pingsan dilemparkan ke dalam comberan. Tidak lama berselang, tampak seorang gadis memakai kemben jarik lurik berwarna coklat muncul di mulut jalan setapak. Di tangan kanannya terjinjing keranjang berisi beberapa potong pakaian. Gadis itu berhenti di tepi telaga, memandang hamparan air telaga yang sangat jernih. Sehingga tampak beberapa ekor ikan wader berkejar-kejaran. Di bagian tengah terdapat sebuah batu rata hampir menyerupai meja besar, dan orang-orang desa biasanya menggunakan batu pipih itu untuk mandi dan mencuci pakaian. Lalu gadis itu masuk ke dalam telaga, berjalan agak tergontai menuju ke arah batu pipih di tengah telaga. Di balik semak belukar, Sumanto menahan napas. Ia dengan jelas melihat setiap gerak-gerik gadis yang tengah berada di telaga. Bahkan saat gadis itu perlahan-lahan melepaskan kemben yang dipakainya, hingga telanjang bulat sehingga menampakkan bongkahan 2 payudaranya yang putih, kencang dan menantang. Sumanto berdebar-debar. Baru kali ini ia melihat pemandangan seperti itu. Gadis itu Jumini, anak dukuh desa ini. Sungguh cantik. Baru kali ini aku melihat wanita secantik ini. Sumanto bergumam dalam hati. Gadis yang bernama Jumini lalu duduk di atas batu rata, menggosokkan badannya dengan segumpal mangir. Bagian tubuh dan muka yang digosok dengan gumpalan mangir kelihatan menjadi kuning. Saat itu, tiba-tiba Jumini yang sedang mandi melihat semak belukar bergerak-gerak sangat mencurigakan. Kemudian, gadis itu melihat sesosok tubuh tengah meringkuk di balik semak belukar. "Berani mengintai orang mandi?" kutuknya marah sekali. Jumini, perawan yang bunga desa itu menjerit-jerit setinggi langit. Penduduk desa gempar. Dan hampir setiap pemuda mengajukan balas jasa untuk menolong, mencari siapa yang dimaksud si perawan ketika ia lari terbirit-birit tanpa memperdulikan lagi baju kotornya yang masih teronggak di tengah telaga. Nasib baik masih berada di pihak Sumanto, dengan cekatan meloloskan diri, lari ke tengah-tengah hutan belantara. Sakit kaki dan tubuhnya yang tergores ranting pedih tidak dirasakan setelah melewati rawa-rawa yang penuh lumpur dengan lintah, pacet yang tampak melata dan tumbuhan eceng gondok yang sangat lebat. Ia selamat pula mendaki bukit batu karang yang kanan kirinya tampak tandu, tanpa ada sepotong pohon pun yang tumbuh di sana. Tanpa disadari, akhirnya ia jatuh tertidur di puncak bukit, tepat di bibir jurang bebatu-batu curam. Tumpukan batu-batu besar hitam yang menjulang ke langit kelam,
seolah memberikan dia perlindungan dari orang-orang desa yang mungkin masih mengejarnya. Dan batu ceper pipi berbentuk altar yang ia tiduri, jadilah ranjangnya yang paling nyaman. Dalam tidurnya, ia menangis, meratap menghibah-hibah. Oh, setan, segala dedemit, genderuwo, peri perayangan, kasihanilah aku. Bantu aku membalaskan dendam, hanya kau yang kupuja. Oh, penguasa kegelapan, perlihatkanlah wujudmu, biarlah aku mengabdi. Tiba-tiba, langit hitam pekat. Hujan mendadak tercurah dengan begitu deras dan lebat, disertai suara guru yang menggelegar dan petir yang berkilat-kilat seakan hendak merobek langit. Seketika itu juga, Sumanto basah kuyup dan udara malam yang dingin mencucuk tulang seolah membekukan aliran jalan darahnya. Belum habis kaget dan rasa takutnya, mendadak ia mendengar suara rendah tetapi menyentuh sampai ke sanubari. Kau memanggilku, Sumanto. Sumanto diam-diam bergidik ngeri. Sepasang bola mata Sumanto jelalatan mencari kian kemari. Tak satu pun yang dapat ia lihat kecuali tumpukan batu-batu hitam menyeramkan tetap di depan biji matanya. Aku di sini, Sumanto. Ujar suara itu lagi lebih keras. Siapa kau? Mengapa kau tahu namaku? Sumanto berteriak, mencoba mengatasi riuh rendahnya hujan badai serta angin topan yang mengendap. Aku penguasa kegelapan anak manusia. Petir menyambar beberapa kejap. Lalu Sumanto melihatnya, tegak di pundak batu yang paling menonjol tinggi. Tampak sesosok tubuh besar, kekar, hitam. Sampai di sini Sumanto serasa tidak bisa bernafas. Ia sadar tubuh itu tanpa kepala. Lebih aneh lagi, kepalanya ditenteng menggunakan tangan kanan. Mata merah saga, bekas kutungan leher yang masih nampak basah dan mengucurkan darah. Tanpa henti, meski diguyur hujan yang sangat deras, Sumanto makin lengket ke altar. Apa yang kau inginkan dariku? Sumanto meratap ketakutan. Menolongmu. Apa? Melindungimu. Mana mungkin? Bahkan memperoleh gadis yang kau idam-idamkan. Apa? Aku tak... Siapa? Mengapa? Sumanto tergagap. Anehnya, keberanian mulai muncul sedikit demi sedikit. Ia nekat menengadah menatap sosok makhluk yang menenteng kepalanya itu, seraya bertanya ingin tahu. Sepertinya kau tahu semua tentang hidupku. Aku tahu apa saja yang kau dan manusia-manusia di sekelilingmu tidak pernah tahu. Dengarkan. Sebuah tangan hitam, kokoh panjang menuding ke altar. Di situ, kelak, korban pertama harus kau serahkan padaku. Seorang wanita yang sedang mengandung jabang bayi di dalam rahimnya. Itu imbal balik semua keinginanmu akan terkabul. Hei, benarkah begitu? Benarkah kau dapat mengabulkan semua keinginanku? Terdengar tawa membahana, seolah mau meruntuhkan bukit terjal itu sehingga Sumanto ambil ancang-ancang untuk meloloskan diri. Segera suara itu reda. Ia kembali memperoleh semangat. Lebih-lebih, makhluk itu dengan hikmat berujar, di dunia ini apapun dapat aku atur, apalagi hanya mengabulkan keinginan manusia macam dirimu itu, anakku. Tetapi ingat, korban pertama yang harus kau tumbalkan adalah seorang gadis yang tengah mengandung, dan jabang bayi itu haruslah darah dagingmu. Setelah cukup umur usia kandungan dan melewati 7 bulan, tidurkan perempuan itu di tempat kau terbaring sekarang. Sekali lagi kau dengar? Iya Paduka, saya dengar, junjunganku. Sumanto menyembah-nyembah, menciumi batu altar dengan hormat yang berlebih-lebihan. Segala nalar budinya sudah hilang, sirna entah kemana. Sumanto bersimpuh, menahan senyum. Terbayang semua warga desa yang selalu menghina dan merendahkannya. Semua akan bertekuk lutut di hadapannya. Lebih menggembirakan lagi, Cumini, bunga desa, akan dengan mudah ia miliki. Suasana sontak menjadi hening dan mencekam. Suara buruh dan curahan hujan yang sangat deras hilang dengan tiba-tiba. Tanpa bekas, puncak bukit berbatu kersang itu benar-benar kering. Namun pakaian Sumanto basah kuyup. Selagi ia ternganga terheran-heran, matahari terbit perlahan-lahan. Segera ia mengucek-ucek matanya dan hatinya menciut manakala ia mendengar langkah-langkah kaki mendekat di permukaan tanah kering dan berdebu. Ia takut untuk melihat, jantungnya berdetang tidak karuan. Jangan-jangan
Orang desa memburunya sampai di puncak bukit ini. Tidak ada jalan untuk meloloskan diri. Bukit ini terlalu terjal untuk dituruni dengan tergesa-gesa. Akhirnya Sumanto pasrah. Tubuhnya berdiri mematung seperti sepasang kakinya dipantek dengan paku ke tanah dengan kuat. Seseorang berjalan dengan gontai menuju ke arahnya. Lelaki bertubuh tinggi besar. Kulitnya pun kuning pucat seperti jarang tersentuh sinar matahari. Orang itu tersenyum ramah tamah. Senyum serta keramahan yang baru pertama kali diperoleh Sumanto selama ia hidup. Disusul suara lembut menyapa. "Siapa kau, anakku?" Sumanto menyebutkan namanya dengan bimbang. "Apa yang kau lakukan di situ?" Sumanto hampir saja membuka mulut mau menceritakan pengalamannya semalam, tapi mendadak ia urungkan niatnya itu. Maka lama kemudian ia baru menjawab. "Aku kesasar karena tidak ada tempat berteduh." "Anakku yang malang, kasihan. Di bawah langit malam dan hembusan angin kencang, kau tentunya sangat kedinginan. Apakah kau lapar?" Bergolak seketika perut Sumanto. Ia memang mencium bau masakan yang merangsang hidung. Entah dari mana datangnya. Begitupun Sumanto merasa perlu berhati-hati. Barangkali saja orang ini utusan dari desa bermaksud meracunnya supaya ia mati. "Bapak siapa?" Ia bertanya curiga. "Parlin." "Panggil saja bapak atau apa saja terserah kamu, anakku. Aku tinggal tak jauh dari sini. Mau ikut?" Tatap mata tajam yang penuh ulas asih itu mau tidak mau membuat Sumanto hanya menurut bagai kerbau dicocok hidung. Bau masakan yang semakin menggoda nafsu makannya melimbungkan tubuhnya. Orang yang minta dipanggil Pak Abu itu lantas membantu memapah Sumanto ke rumah tempat tinggalnya. Sebuah bangunan tua, mungkin bekas peninggalan Belanda. Dengan jalan berbatu yang sudah ditumbuhi semak belukar, pepohonan rimbun menaungi rumah itu, sehingga matahari pun tak mampu melihatnya. Hampir seluruh bidang tembok sudah ditumbuhi lumut serta benalu yang menyemak. Beberapa bagian malah sudah runtuh menimbulkan kesan yang ganjil dan angker. Tertegun, Sumanto menatap rumah itu. "Bapak tinggal di sini?" Ia berkata seakan tak percaya. Parlin hanya tersenyum, sembari berkata, "Kuharap kau betah di rumah bobrok ini. Sekedar makan dan tempat bernaung dari panas dan hujan. Aku akan sering tinggal di pabrik pengolahan kayu lapis milikku. Di samping itu, aku ingin sekali membuat sebuah pemukiman yang asri di kaki bukit. Tapi itu nanti, kau tidak perlu risau memikirkannya. Mulai sekarang, tinggallah bersamaku, bantu semua keperluanku. Meskipun sedikit, tentu aku akan memberimu gaji sekedar tanda ucapan terima kasih." Sumanto mengangguk perlahan. Tahun demi tahun berlalu sudah, bersama dengan merambatnya waktu yang tidak mampu dihentikan oleh manusia. Pendataran di kaki bukit itu telah menjelma menjadi sebuah pemukiman yang bisa dikatakan cukup elit. Rumah-rumah mewah dengan berpenghunikan seorang yang cukup kaya, baik berpasang-pasangan sebagai suami istri maupun sendiri-sendiri. Ada duda, ada janda, malah seorang janda menikah di tempat barunya dengan seorang duda. Sesuai yang diamanatkan Parlin, pelan-pelan Sumanto menyesuaikan diri. Ia mengerjakan apa saja yang dapat ia bantu. Kalau ada seorang pendatang membangun rumah tempat tinggal atau menetap di rumah yang telah dibangun orang lain sebelumnya, dari mulai kuli kasar sampai pekerjaan mengepel lantai dan mencuci piring, semua ia kerjakan dengan baik. Semua orang boleh dikatakan menyenangi Sumanto. Tidak ada lagi cacian, cemoohan, dan ludahan orang yang mengenai tubuh Sumanto. Kehidupan di desa yang berjarak tidak lebih dari 1 kilometer terlihatlah pada siang hari itu. Iring-iringan orang yang sedang menyeberangi jembatan di atas sungai. Iring-iringan itu berjalan kaki secara berkelompok-kelompok, mengikuti rombongan paling depan yang menggotong sebuah keranda jenazah. Dan setelah beberapa saat mendaki di antara bidang-bidang perkuburan, iringan pejalan kaki itu akhirnya berhenti di daerah ketinggian. Tidak beberapa jauh dari pepohonan yang tumbuh menghampiri di depan hutan rimbun yang bagian dalamnya tampak remang-remang. Sampai keranda diturunkan di dekat lubang kubur yang sudah menganga, tidak timbul masalah apa-apa, kecuali kelelahan tubuh para pengantar. Itu pun segera dihilangkan oleh suapan angin yang berhembus sangat sejuk. Apalagi banyak tempat berteduh di bawah naungan pohon kamboja yang rindang. Masalah baru timbul setelah tiba waktunya jenazah diturunkan ke liang lahat. Sewaktu menerima jenazah yang diturunkan dari atas, 1 dari 3 orang yang berdiri di dalam lubang kuburan tiba-tiba berteriak lantang. "Lepaskan, jangan ditahan." "Kami tidak menahannya," jawab yang di atas sambil mengembangkan tangannya dengan wajah terheran-heran.
Tetapi ini sangat berat, ujar yang di bawah. Sementara dua temannya sama-sama menerima jenazah tanpa goyak menahan tubuh jenazah yang bobotnya seperti berlipat-lipat. Awas! Seseorang berteriak memperingatkan. Peringatan yang sia-sia karena salah satu penerima jenazah sudah keburu limbung. Dua temannya ikut-ikutan limbung dan tanpa sempat menahan, jenazah tahu-tahu sudah terlepas dari pegangan mereka bertiga. Lantas jatuh terhempas di liang lahat dengan suara berdebuk. Mengejutkan. Sempat ribut dan saling tuding sebentar. Ketiga orang tersebut akhirnya berhasil ditenangkan oleh lurah yang turun tangan melerai. Posisi jenazah kemudian dibetulkan dengan sebaik-baiknya. Tali pengikat jenazah diturunkan lalu dipasang satu persatu. Mungkin masih terpengaruh oleh insiden mengejutkan tadi. Si pemasang papan tampak gugup dan pucat karena bila-bila papan yang ia susun beberapa kali terlepas dari tempatnya sebelum semua papan akhirnya terpasang juga dengan benar. Si pemasang papan kemudian dibantu naik ke atas. Aneh, ia bergumam lirih dan sedikit gemetar. Tadi seperti ada tangan gaib yang sengaja menjatuh-jatuhkan papan. Keanehan lain segera menyusul. Beberapa saat setelah dimulainya penimbunan tanah ke lubang kubur, di bawah seorang pemuda dengan perawakan tinggi kurus, kulit yang bisa dikatakan hitam dengan mata besar seperti burung hantu, mendadak tertegak kaku dengan wajah hitamnya berubah pucat pasi. Beberapa orang warga terus saja bekerja menimbun dan memadatkan tanah. Tetapi lurah yang menyaksikan kesibukan warganya itu melihat sesuatu yang janggal telah terjadi pada si pemuda kulit hitam, lantas menegur. Ada apa denganmu, Rustam? Kaki saya, Pak Lurah. Rustam menjawab dengan gugup. Pekerjaan segera dihentikan, sementara lurah berjalan mendekat. Ada apa dengan kakimu? Keram. Ada yang menarik kaki saya dari tanah, Pak Lurah. Sahut Rustam. Belasan pasang mata serempak melihat ke arah kaki Rustam. Terlihatlah sepasang kaki Rustam sampai batas pergelangan, terbenam dalam timbunan tanah yang sudah dipadatkan. Seorang pekerja di samping Rustam berkata menyeringai. Makanya, kau jangan berdiri saja di situ. Untung baru sebatas pergelangan kakimu yang tertimbul. Sudah. Lurah menukas tak senang. Bantu Rustam naik. Gemetar, Rustam mengulurkan tangannya ke atas. Namun ternyata diperlukan tenaga beberapa orang untuk menariknya bersama-sama sebelum kaki Rustam terlepas dari bedaman tanah. Beberapa warga desa bahkan mengumpat dalam hati. Menarik orang dari dalam kubur yang tidak terlalu dalam saja beratnya minta ampun. Seperti ada puluhan tangan yang menahan kaki Rustam dari dalam kubur. Dan tiba-tiba saja kaki Rustam terlepas. Akibatnya, tubuh Rustam terangkat cepat setengah melayang. Lantas jatuh berguling-guling di luar lubang kubur, menimpa dengan mereka yang tadi menarik sekuat tenaga, termasuk Pak Lurah. Meskipun pekerjaan selanjutnya berjalan lancar tanpa gangguan apa-apa lagi, suasana hikmat lenyap sudah. Ketegangan serta perasaan takut datang menggantikan, menyambar diam-diam, bersama gunjingan yang disampaikan secara berbisik-bisik di sana-sini. Begitu upacara dinyatakan selesai, semua orang kemudian berjalan meninggalkan tempat masing-masing. Sebagian dengan bergegas karena masih menyimpan perasaan tegang atau takut. Tinggal gundukan tanah memerah saja yang masih berada di tempatnya. Bersama tebaran bunga rampai dan kayu nisan kokoh membisu sebagai tanda pengenal. Di kayu nisan itu terbaca sebuah nama, Surdadi. Malam pun datang perlahan, menggerayangi bumi dengan kepekatannya. Malam yang sebenarnya tenang dan damai, karena langit tampak membiru lembut, bertebaran bintang-bintang berkelap-kelip. Sementara rembulan pun bersinar-sinar tanpa sepotong awan yang menghalangi. Tetapi tidak demikian halnya di pekuburan desa. Suasana sunyi di pekuburan mendadak digelu oleh jeritan sayup-sayup yang diselang-seling oleh ucapan-ucapan bernada ketakutan dari seorang laki-laki. Tidak, biarkan aku sendirian. Tolonglah maafkan aku. Jeritan ketakutan lagi. Lalu suara si laki-laki kembali terdengar. Aku memang bersalah. Tolong, ampunilah aku. Jangan kalian siksa aku lagi. Tolong. Suara itu seperti terdengar dari dalam gundukan tanah merah kuburan Surdadi. Pada saat itulah, perlahan-lahan, gundukan tanah merah yang masih basah itu tampak bergetar dan terus bergetar semakin kuat. Kuburan Surdadi pun terguncang, lantas terbongkar dengan hebat. Tanahnya berhamburan tidak tentu arah. Dan dari dalam lubang kubur yang terbuka menganga, jenazah yang terbungkus kain kafan tampak melesat keluar, lalu terbang menghilang.
menembus kegelapan malam. Kemudian, teror pun melanda penduduk desa. Keluarga beserta kerabat dekat Surdadi sedang berzikir di tengah rumah. Ketika sekonyong-konyong terdengar bunyi atap pecah, lalu bersama pecahan genteng dari langit-langit, jatuhlah benda putih besar, mendarat keras di tengah warga desa yang berdoa yang sama terpaku saat mendengar hingar-bingar atap pecah tadi. Semua menatap terkesima pada benda putih yang jatuh terpuruk di hadapan mereka. Dari wujud benda, sudah diketahui apakah itu gerangan, yakni sesosok jenazah yang masih terbungkus kain kafan. Berita tentang terpentalnya jenazah Surdadi menyebar lewat mulut ke mulut, hingga sampai ke telinga Sumanto di kaki bukit. Lelaki pendek dan gembuk itu tersenyum, sembari mendesis, "Itu baru permulaan." Kematian Surdadi membuat Rustam terus saja dihinggapi perasaan tegang serta gelisah. Lebih-lebih lagi setelah terjadinya peristiwa-peristiwa ganjil di pemakaman. Apapun juga diomongkan orang, Rustam hanya meyakini satu hal saja, bahwa Surdadi tidak mau mati sendirian, atau paling tidak dikubur sendirian. Pikiran menakutkan itulah yang membuat Rustam merasa tegang serta gelisah. Dan biasanya, perasaan demikian dapat dihilangkan Rustam dengan menempuh dua cara yang paling mudah dan praktis, bermain cinta atau berjudi. Dan Rustam memilih berjudi. Maka sepulang dari pemakaman, Rustam pun langsung pergi bermain dadu keprok di rumah salah seorang teman masa kecilnya yang sudah menjadi bandar judi. Taruhan uangnya tidak begitu besar, dan tanpa terasa, hari tiba-tiba sudah jatuh malam. Mata Rustam yang biasanya mampu melek hingga dini hari, entah mengapa malam itu terasa lain. Sepasang matanya terasa sangat berat seperti digandoli batu bata. Beberapa kali ia terpejam, sehingga teman-teman judinya berteriak-teriak meledek sesuka hati. Akhirnya, Rustam memutuskan untuk pulang. Rustam tiba-tiba kembali merasa sendirian. Selalu perasaan tegang serta gelisah itu kembali pula datang mengusik. Suara tangis bayi membuyarkan lamunan Rustam. Ia menghentikan langkahnya dengan seketika. Diam, mendengar dan terdengar lagi suara tangisan bayi tadi. Tersendat-sendat dengan lemah menyayat hati. Menyapukan pandangan sesaat ke tempat sekitar, Rustam kemudian memutar tubuh ke arah kanan, menghadap ke hamparan sawah siap panen yang berwarna kuning keabu-abuan di bawah siraman rembulan. Ada tegalan di depan tempat Rustam berdiri. Tegalan itu berakhir di sebuah tempat yang tampaknya sedikit terbuka, di mana terlihat sebuah gubuk, dan dari arah gubuk itu terdengar lagi tangisan bayi yang memelas, semakin tersendat-sendat. Tanpa berpikir panjang, Rustam langsung melompat ke tegalan. Cepat sekali ia menerobos batangan padi yang ia kuakkan menggunakan kaki serta tangannya. Tidak peduli daun padi yang tajam itu menyengat lengannya. Ia tidak boleh terlambat. Mumpung bayi malang itu masih hidup, masih bisa diselamatkan. Dan ia kemudian berdiri tertegun. Sesosok bayi laki-laki masih kemerah-merahan, rebah menghadap rembulan di langit malam. Bayi itu rebah tanpa sehelai benang pun melilit tubuhnya. Rustam melihat dengan perasaan iba. Rustam cepat melongok ke sebelah dalam gubuk, berharap ada seseorang yang dengan sengaja sedang beristirahat di gubuk itu. Akan tetapi, yang ditemukannya hanya gelap. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Tanpa berpikir panjang, Rustam langsung saja menanggalkan kemejanya, lalu ia selimutkan ke tubuh si bayi, sekaligus mengangkatnya ke bopongan lengan. Sang bayi terlihat menangis, diterangi cahaya rembulan. Bibir mungil bayi itu tampak tersenyum seolah-olah berterima kasih. Sang bayi merengek pelan. Rengekan yang terdengar manja itu membuat Rustam tersenyum. Diawasinya sosok bayi dalam bopongannya itu. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, semua tampak utuh, sehat tanpa cacat. Hanya saja... "Mau kau bawa kemana bayiku?" Terperanjat setengah mati, Rustam cepat membalikkan tubuh. Dan di hadapannya, berdirilah sesosok tubuh lelaki sebaya dengannya. Berbadan gemuk namun pendek, memakai baju panjang longgar serta tampak lusuh. Rembulan menyinari wajahnya yang dingin membeku. Sementara matanya tampak menatap dengan sorotan tajam. Walau tidak begitu jelas terlihat dalam gelapnya malam, sorot mata itu terasa bagai menghujam mata Rustam, menimbulkan perasaan dingin dan menusuk sampai ke jantung. "Kau masih ingat denganku, Rustam?" Si pemuda gemuk membuka mulutnya. "Kau Sumanto?" Pemuda gemuk pendek itu tidak menyaut, hanya tersenyum. Senyuman dingin. Rustam tiba-tiba menyeringai. "Jadi ini bayimu? Kita sudah lama tidak bertemu. Semenjak kejadian kau mengintip Jumini mandi di telaga itu,
Aku pikir kau telah mati, Sumanto. Ada angin apa kau kesini? Terus terang, aku sedang gelisah. Dan wajahmu yang buruk itu membuatku ingin muntah. Seperti beberapa tahun silam. Ini, aku kembalikan anakmu dan pergi jauh-jauh dari desa ini. Rustam berjalan perlahan ke arah Sumanto. Sebelum diangsurkan bayi itu, ia merunduk, mengawasi bayi laki-laki itu. Sepasang mata si bayi terbuka lebar, balas menatap. Dan lebih mengejutkan lagi, senyuman di bibir bungil bayi yang tadinya lucu berubah total. Sudut-sudut bibir mungil merah itu menggurat lebar ke kiri kanan pipi montoknya, memperlihatkan seringai tipis. Seringai di bibir bayi pun terkesan kejam, malah mendekati buas. Tak ayal lagi, Rustam menjerit ngeri. Bopongan lengannya dilepaskan buru-buru. Bayi pun terlepas, tetapi tidak dengan sendirinya yang langsung terjatuh. Begitu terlepas, tubuh montok sang bayi justru seperti melompat ke atas, dan tahu-tahu sudah hinggap di pundak Rustam. Sebelum Rustam sempat berbuat sesuatu, rambut di kepalanya sudah terjambak keras serta menyakitkan, dan sepasang kaki mungil tahu-tahu sudah melingkar di leher, dan bergerak menjepit, terus menjepit. Leher Rustam seperti dihimpit besi geligen. Rustam dalam cengkraman panik serta kengerian yang luar biasa. Ia lari menyelamatkan diri. Paling tidak, meronta-ronta membebaskan leher yang tercekik, tetapi lutut berkehendak lain. Kedua lutut Rustam sudah keburu tertekuk. Rustam pun jatuh berlutut dan masih sempat berbisik di antara nafasnya yang semakin sesak. Sumanto, tolong aku. Bisikan Rustam tidak terselesaikan. Tubuhnya dengan cepat sudah limbung lalu terjatuh tersungkur ke depan, disertai suara nyembur yang sayup-sayup. Sebelum wajah Rustam menyentuh tanah, samar-samar terlihat oleh pandangan matanya yang nanar adanya gumpalan darah merah segar mendahului jatuh tubuhnya, mengenai dan memerahi remputan. Gumpalan kental itu jelas sekali terasa, tumpah keluar dari mulutnya. Desa Kaliwangu yang tengah malam itu sebelumnya dikejutkan dengan jenazah Surdadi yang secara misterius dilemparkan ke dalam rumah. Pagi ini, manakala matahari masih setengah berendam di ufuk timur hanya menampakkan cahaya kemerahannya. Dan udara sejuk bercampur dingin embun dan kabut mendadak saja berubah menjadi hingar-bingar. Di sebelah utara, tampak orang-orang yang akan menggarap sawah ataupun mengairi tegalan tampak tegang. Terdengar suara kentongan titir bersahutan beberapa kali. Pagi itu terjadi Rajapati. Rustam ditemukan mati mengenaskan di permatangan sawah. Rustam tergeletak pucat dan kaku di rerumputan. Di sudut-sudut mulutnya yang seperti meringis, begitu pula di sekitar bagian bawah lubang hidung. Terlihat dimerahi oleh genangan darah yang sudah membeku. Leher membiru seperti habis dijepit oleh tangan raksasa. Sementara urat dari wajahnya mengurat nyata. Pertanda betapa hebat penderitaan yang harus dialami sewaktu ajal datang menjemput. Dan yang membuat seseorang tercekam ngeri adalah gambaran nyata dari sepasang mata Rustam. Sepasang bola matanya yang pucat serta mati itu tampak bagai akan terlompat keluar dari dalam rongganya. Dan karena mata itu tengah menatap ke atas. Di pagi berikutnya, berturut-turut beberapa warga mengalami kematian misterius. Desa Kaliwungu menjadi layaknya desa yang mati. Para warganya menjelang senja semua sudah masuk ke dalam rumah masing-masing. Tidak ada satupun warga yang berlari keluar rumah. Sementara pihak berwajib pun mengalami kesulitan mengusut kematian-kematian itu. Tidak ada sepotong bukti pun yang tertinggal di tempat kejadian perkara. Bu, aku heran. Kenapa desa kita belakangan sering terjadi Rajapati? Seorang parubaya berbicara kepada istrinya setengah berbisik. Istrinya hanya menggeleng perlahan, setengah terlihat wajah tegangnya membayang di wajahnya. Atau jangan-jangan desa ini kenapa gebluk atau kena kutukan, Bu? Bisa juga, Pak. Akhirnya istrinya menjawab. Dan lagi, kalau ditelusuri, korbannya para pemuda desa yang kelakuannya bisa dikatakan urakan dan nakal. Lanjut istrinya. Suaminya hanya manggut-manggut, sembari menyeruput teh yang isinya hanya tinggal separuh itu. Benar, Bu. Aku juga baru kepikiran sekarang. Pemuda-pemuda yang menjadi korban, rata-rata pemuda tidak benar polanya. Tentu kau masih ingat kelakuan Surdadi. Pemuda itu suka mabuk, judi, main perempuan. Bahkan terakhir, aku dengar desas-desus ia membunuh orang karena Surdadi menginginkan istri orang tersebut.
Belum lagi Rustam, mentang-mentang anak Carik. Dia pernah mengusir keluarga Mbah Karto karena menempati tanah yang belum jelas kepemilikannya. Malah sekarang, tanah itu dia kangkangi sendiri. Pak Lurah juga tidak tegas. Atau ketidaktegasan Pak Lurah dipicu masalah anak perempuannya. Retno Jumini sudah menikah 3 kali. Ketiga suaminya mati semua. Pas malam pertama mati, berulang-ulang sampai 3 kali. Dan sekarang Jumini menjadi janda. Sepertinya Jumini juga trauma untuk menikah lagi. Entahlah. Sudah Pak, kita tidak perlu mencampuri urusan orang lain. Marilah kita ke dalam bilik saja. Kita lihat si genduk sudah tidur atau belum. Kedua suami istri itu kemudian beranjak dari ruang tengah dan masuk ke dalam bilik. Sementara di luar, kegelapan makin pekat menyelimuti sudut-sudut desa. Sunyi dan sepi seperti desa mati.